supaya ada keadilan. Ya kalau memang itu udah berlanjut, maunya kita bisa hubungan kembali. Ya soalnya kontrak kita masih sampai 2040. Atau kalau harus akhiri, ya bayarlah, kembalikanlah apa yang sudah disepakati, kan begitu ya? Ya itu apa boleh buat. Sebenarnya bukan kita nggak mau kerja sama dengan Kodam, itu sangat baik, hubungan sudah selama ini sekian lama, puluhan tahun. Saya hubungan satu Skobat sejak tahun 1980, udah 40 tahun hubungan, kerja sama kebun 27 tahun. Nah, dengan gitulah masuk yang oknum yang itu udah nggak ada lagi pakai hukum, ya nggak ada ketentuan hukum dari Kodam. Saya rasa ya nggak mungkin buat begitu, ini oknumnya yang nggak betul. Ya lagi kasih tahu undang kita apapun yang bicara hanya kita jelaskan kronologi, habis itu sudah keluar. Ada tadi ngomong itu Pak Santo kita nggak sanggup, itu nggak ada. Oke. Basa-basi Jakarta. Oke, tadi kan di persidangan ada dibacakan jaksa bahwa Pak Santo selaku pelapor sudah dibacakan auditor bahwa seolah-olah sudah dimintai pendapatnya, malah sudah dimintai kesediaannya untuk mengurangi nilai kompensasi ganti kerugian. Oke, pertama dari ucapan itu tadi yang disampaikan oleh auditor, berarti kan pertama benar ada nilai kompensasi yang harus dibayar, kan itu dulu. Berarti kan ada nilai kompensasi yang harus dibayar. Yang kedua, menurut keterangan auditor tadi bahwa pihak Kodam yang dalam pihak Pak Kasdam itu tadi sudah meminta katanya kepada Pak Santo untuk mengurangi nilai kompensasi. Nah, menurut Pak Santo tadi Tidak sama sekali ngomong. tidak pernah ada pembicaraan ke arah itu. Oleh karenanya kutipan mana yang dipakai oleh auditor? Apakah semata-mata benar terdakwa ada menyampaikan itu? Apakah itu hanya semata-mata keterangan terdakwa yang dikedepankan oleh auditor? Ya semua terkembali kepada auditor. Oke, harapan Bapak, Pak? Ya harapan saya, biarpun udah dilaksanakan, ya ini pengambilan ini salah satu tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hari ini kita kerjasama selama 27 tahun dengan baik. Tiba-tiba ya keinginannya untuk menjadi pangkalan ya di tahun 2017. Ya berlalu akhirnya di tahun 2012 bukan lagi yang ngomong pangkalan kita, mau diganti rugi. Kita pun siap, ya kan? Sesudah itu janji mau dibayar di April, kita pun siap. Akhirnya datang satu surat lagi di bulan 7 menyatakan kalau mau proses hukum silakan Juni 2012, katanya nanti dari Kodam atau dari Skobat membayar sama kita pun siap. Tahu-tahu dia begitu masuk diambil secara sepihak tanpa ada rasa strict kemanusiaan. Ya ini kayak seperti bilang mau ambil, nggak ada hukum lagi. Ya saya rasa kita ini kerjasama ini memang ya namanya hukum rimba dan kita ngomong. Ya nggak ada pakai hati nurani. 27 tahun selama ini kerjasamanya sangat baik. Ya memang kita tahu ada kepentingan, ya ada yang mau pensiun, menjelang pensiun, itulah yang terjadi. Ya. Pada dasarnya kita sangat tidak setuju dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu berupa pengerahan pasukan, pengerahan kekuatan secara berlebihan, dan yang kedua penggelapan dalam jabatan. Kenapa tidak setuju? Bahwa kita bukan mau melibatkan Kodam, bukan, tetapi justru kita melihat dari seluruh rangkaian proses persidangan, terdakwa yang menghindar dari tanggung jawabnya dengan mengatakan seolah-olah apa yang dilakukan terdakwa semua adalah perintah Kodam. Kodam tidak akan memberikan pendapat kalau terdakwa menurut kita tidak memberikan hal-hal yang negatif. Jadi kalaupun ada permintaan laporan dari Kodam,
sepanjang terdakwa memberikan respon yang benar terhadap apa yang sudah kita lakukan, tentu terdakwa tidak punya penegasan untuk melakukan apa yang dilakukan terdakwa. Jadi kita membantah dakwaan jaksa yang mengatakan seolah-olah penghentian itu dilakukan oleh Kodam. Tidak. Penghentian itu semata-mata dilakukan atas keinginan dan kehendak terdakwa yang menurut kita adalah dengan bersandarkan seolah-olah itu adalah perintah Kodam. Kita tidak sependapat dengan itu. Kemudian dakwaan kedua disebut terdakwa melakukan penggelapan. Justru oleh karena sejak perjanjian kerjasama diputus September 2020, kebun masih beroperasional sampai perkara perdata berkekuatan hukum tetap pada tahun 2022. Dalam jangka waktu 2 tahun ini tentu ada hasil-hasil panen yang harusnya diperhitungkan bersama. Pemberhentian itu kan baru berkekuatan hukum 2022. Oleh karenanya selama 2020 sampai 2022 itu kan tidak pernah dilakukan penghitungan terhadap hasil kekayaan, hasil usaha dari pengelolaan kebun. Oleh karenanya terhadap hasil pengelolaan itu kemana uangnya, kemana hasilnya, harusnya kan terdakwa mendapat laporan apakah rugi, apakah untung. Tentu kan harus ada likuidasi, penghitungan saham, perhitungan terhadap nilai hasil pekerjaan selama 2 tahun. Tapi ini kan tidak dilakukan. Berarti menurut kita penggelapan itu juga sudah cukup bukti bahwa terdakwa tidak mendapat haknya sampai itu perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Demikian. Tidak pernah hadir. Yang akhirnya keterangannya dibacakan. Artinya sebenarnya auditor kan harus menggunakan upaya paksa untuk menghadirkan kedua orang ini, orang yang mendapat pelimpahan untuk mengerjakan kebun. Tetapi auditor kan tidak menggunakan haknya untuk menggunakan upaya paksa untuk menghadirkan kedua orang ini. Satu. Yang kedua, auditor kan tidak melakukan cross check yang accountable dengan memeriksa keuangan perusahaan setelah tidak lagi dikerjakan oleh pelapor. Harusnya untuk mendapatkan bukti apakah benar untung usaha itu, auditor kan harus mengambil langkah, meminta kepada akuntan untuk memeriksa pembukuan itu sejak September 2020 sampai Maret 2022 saat dinyatakan sah pemberhentian itu. Tapi ya oke, kita yakin dan percaya bahwa hakim menurut kita tidak sependapat dengan argumen jaksa. Artinya kita punya keyakinan bahwa hakim punya pendapat berbeda dengan tuntutan yang dibacakan oleh auditor barusan. Demikian. Artinya kita menunggu nanti di putusan ya Bang? Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.